Selamat datang kembali. Pada perjalanan kali ini kita akan memasak di kebun atau rumah para petani yang ada di melewati jalan yang menurun. Itu tidak menyurutkan niat saya untuk memasak di rumah petani, dan jalan yang sedikit licin tidak pula menghambat langkah kaki saya untuk menyusuri tempat indah atau bernostalgia di masa kecil. Di dalam perjalanan ini saya melihat begitu banyak pohon tumbang akibat hujan angin yang terjadi beberapa hari lalu, tepatnya di hari Jumat. Itu juga membuat begitu banyak sampah yang ada di sungai kecil ini. Sampah-sampah yang ada di sungai ini dibawa oleh air hujan yang menjadi air bah dari arah selatan. Tapi itu menjadi hal biasa yang sudah sekian kali saya lewati di sungai kecil ini. Saya melewati jalur yang berbeda kali ini, melewati batu besar yang ada di depan saya yang menjadi penghalang untuk sampah-sampah menuju sungai-sungai kecil yang lain. Melewati batu ini tidak terlalu sulit, tapi ada beberapa rintangan yang harus saya lewati, yakni menginjak sampah dan sampah lagi. Dan ini beberapa aktivitas petani yang ada di Dusun Bawanau yang sedang memberi pestisida untuk hama. Dan juga kali ini saya akan mengunjungi tempat biasa yang saya kunjungi, yakni Tibutola. Dan perjalanan kali ini akan dihiasi oleh keindahan alam yang tiada tara dan menjadi begitu kecil di alam yang luas ini. Di belakang saya ada Gunung Rinjani yang berdiri kokoh dan diselimuti oleh awan, dan itu menjadi hal yang begitu indah untuk dilewati. Sebentar lagi kita akan sampai di Tibutola, melewati jalan menurun yang begitu rimbun oleh rumputan dan bunga-bunga liar. Begitu rimbunnya, saya rasa tidak ada seorang pun yang kesini untuk di bulan-bulan musim penghujan ini. Airnya yang begitu deras dan juga rumput-rumput dan pohon-pohon kecil yang begitu rimbun membuat saya penasaran akan keindahan alam kali ini. Air yang berwarna coklat ini adalah salah satu tanda bahwa telah terjadi hujan besar yang ada di wilayah Sembalun sana. Dan tentunya air ini menjadi ikoniknya Tibutola di musim penghujan ini. Air yang berwarna coklat ini akan menyuguhkan keindahan alam yang berbeda seperti biasanya saya temui, yakni airnya yang begitu jernih. Sembari menikmati keindahan alam yang dihiasi oleh air berwarna coklat, saya membersihkan ranjau darat yang menempel di celah
celana dan baju saya. Dan sebelum itu kita akan mempersiapkan kopi dulu untuk menikmati keindahan alam yang tersaji oleh Tibu Tole. Nah, kali ini saya membawa beberapa perlengkapan yang seperti biasanya di video-video saya sebelumnya. Nah, ini racikan kopi alam yang begitu istimewa untuk dinikmati dan dihidangkan bersama lantunan musik alam. Menikmati kopi hangat dan keindahan alam adalah salah satu cara untuk mengekspresikan jiwa sembari memikirkan ide-ide baru yang akan tertera atau tersaji dalam setiap harmoni alam dan video-video yang akan membuat Anda penasaran akan keindahan alam yang ada di bawah nau atau di kaki Gunung Rinjani. Seruputan terakhir kopi yang ada di gelas kecil ini memberikan cerita akan keindahan alam yang tersaji. Setelah habis kopi, mari kita membersihkan secangkir sisa-sisa peradaban yang mungkin akan terbuang dan terlupakan oleh sebuah cerita-cerita yang akan datang. Waktunya kita packing, sembari merencanakan perjalanan selanjutnya. Saya membereskan perlengkapan terlebih dahulu. Kali ini saya akan memasak di rumah para petani dengan hidangan alam yang begitu istimewa. Mengambil tas adalah salah satu langkah untuk meninggalkan suatu tempat yang begitu indah untuk dilupakan, tapi tidak dilupakan. Kali ini saya akan berpindah ke suatu tempat yang begitu jarang orang menikmatinya. Tempat yang begitu tentram, nyaman, dan begitu mempesona. Tempat ini pula yang menjadi cikal bakal terjadinya sejuta cerita oleh para petani. Dengan gubuk sederhana dibalut terpal, saya beristirahat sejenak sembari menikmati keindahan alam yang tersaji di depan mata saya. Rinjani, tanaman tomat, sembari membersihkan ranjau darat yang masih tertempel di celana saya. Setelah beristirahat sekitar 30 menitan, saya kembali melanjutkan perjalanan
dan mengucapkan sampai jumpa lagi di gubuk petani ini. Kita melewati hamparan tanaman, masyarakat dan landscape yang begitu indah dan hutan yang masih asri dan terjaga. Mendaki bukit itu tidak terlalu tinggi untuk didaki, tapi begitu mempesona untuk dilewati. Hal itu pula yang mengajarkan kepada kita semua untuk menjaga alam dan terus menjaganya. Di gubuk petani itu terdapat begitu banyak cerita yang telah terjadi, begitu banyak keluh kesah yang telah terlewati. Kini saatnya kita untuk bersenang-senang, menikmati semua itu dan lupakan apa yang telah terjadi. Setelah beristirahat beberapa menit, kini saatnya saya akan menyiapkan hidangan lezat yang sudah saya bawa dari rumah. Hidangan ini tidak terlalu mewah jika kita berada di rumah, tapi alam yang buatnya begitu mewah. Ada beberapa sosis yang saya bawa dan juga nugget serta mie gelas, dan ada nesting kecil juga. Pemandangan kali ini dihiasi oleh bebatuan kecil yang saya gunakan untuk menjadi kompor alami untuk memasak dan menikmati hidangan alam yang begitu mewah dan begitu lezat untuk dinikmati bersama lantunan musik alam yang indah dan begitu merdu. Oh, punya saya bang.